Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa. Dan juga saya Hendri Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bisa bersuara. ya begitu ya. Ini Mas Cokro, saya dapat japri ini dari yang di komentar ini, terus juga japri ke saya ini saya bacakan ya. Mas, mbok sekali-sekali atau tolonglah diungkap tentang apa sih yang dimaksud dengan becik ketitik ala ketara. Nah ini Iya. ya, becik ketitik ala Iya. ketara ini. Iya. Ini apa namanya? Terima kasih sekali ini, tapi beliau tidak ingin disebutkan namanya siapa ini. Iya. Yang jelas apa namanya? Tolonglah Mas, coba diobrolkan tentang apa becik ketitik ala ketara. Nah ini bagaimana ini Mas Cokro? Ini kan juga falsafah Jawa Iya, ya, iya. artinya juga kalau kita pelajari secara mendalam itu betul-betul adiluhung Iya, gitu ya, betul, ya. falsafah becik ketitik ala ketara. Ini gimana nih Mas Cokro? Ya, kalau dalam filosofi Jawa itu becik berarti baik ya. Ketitik sampai titiknya, sampai ujungnya ya. Ala itu buruk atau negatif. Becik ketitik ala ketara. Kenyataan sampai kenyataannya, ujung yang nyata. Iya, Jadi artinya becik ketitik ala ketara itu siapa yang berbuat baik dia akan menemukan kebaikan, siapa yang berbuat buruk dia akan menemukan juga keburukan. Jadi dalam hidup ini kan ya tadi seperti episode yang lalu berputar, ya sesuatu yang baik pun bisa jadi buruk. Atau sebaliknya, ya sesuatu yang buruk tadinya dianggap buruk bisa menjadi baik. Contohnya gini, kita itu punya sumber daya alam yang sangat bagus ya, tambang katakanlah ya. Dikelolanya itu kalau kita benar dikelolanya baik, dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, bukan oleh orang perorangan, golongan per golongan, itu kayaknya kita sudah kaya raya. Emas Iya, berlimpah-limpah lah ya katakanlah. Ya, boksit ada ada nikel segala macam. Tapi karena ini ada keragusan pihak-pihak tertentu yang mengelola tambang itu hanya beberapa gelintir dan tidak digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besar untuk dirinya sendiri, sehingga yang tadi tambang itu sebenarnya baik, hanya tidak baiknya tidak digunakan untuk kemasyarakatan gitu loh. Meskipun katakanlah untuk bisa mengetahui becik ketitik ala ketara itu tidak hari ini juga, tapi mungkin berjalannya waktu ya. Berjalannya waktu ya, artinya, contoh lagi ya, misalkan contoh lagi ada seorang pejabat yang tadinya bagus nih, wah ini track recordnya bagus ya, ternyata setelah selesai baru ketahuan misalkan, oh dia nyimpen wanita sedang geger ya, itu kan ya. Kan ada kan, oh dia ternyata punya simpenan uang di ini, akhirnya setelah ditelusuri hartanya itu ternyata hasil korupsi. Kan bisa juga kan becik ketitik ala ketara yang tadinya dilihat baik ternyata buruk. Tapi kalau kita yang lihat buruk adalah ketika ada seseorang yang misalkan dia membuka lahan ya, tapi dengan baik, tidak dengan cara membakar. Dia membuka lahan seperti kita beberapa episode yang lalu membangun desa, yaitu kemudian dia mengerahkan masyarakat setempat yang tadinya lahan-lahan terlantar kemudian dibudidayakan menjadi pertanian yang punya produktivitas tinggi ya. Kemudian hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Lah dari yang buruk itu menjadi baik. Ya kan? Ya, artinya becik ketitik ala ketara itu bisa juga ini kan ya ditutupi kayak ngapa, meskipun ditutupi kalau barang
barang busuk buruk. ya akan bau kan Ya, gitu ya. ya. Demikian pula dihilangkan kayak ngapa, kebaikan itu pasti Tetap akan muncul. muncul sendiri ya. Iya, akan ada. Meskipun katakanlah tidak sekonyong-konyong, Iya, iya, tapi ada orang proses. kayak orang ngerti ya, mau kayak apik kan Iyalah, banget iya. lu jebulnya Iya. ya lu apa namanya jebulnya sih apa ya jebulnya ya bahasa Indonesia ternyata orang itu sebetulnya baik banget loh. Iya. Padahal dulu nggak ada nggak dianggap orang ya, padahal Ya, dia iya. orang baik. Sebaliknya juga orang ngerti ya kayak Mangan duit oh iya, rakyat. perbuatannya orang apik ya, baru ketahuan Iya. setelah berjalannya waktu. Waktu, Makanya ini barangkali nih Mas Sokro pernah apa namanya kesepuhan kita ngomong apa namanya aja gampang menilai wong kan gitu ya, jangan mudah apa namanya menilai orang. Aja gumunan gitu itu, ya, aja gumunan ya. Nah itu antara lain mungkin becik ke titik ala ketara sekelumit saja ya Mas Sokro yang bisa kita utarakan. Itu artinya apapun yang terjadi bahwa hidup manusia memang seperti yang pernah kita bicarakan tentang urip iku hanya kromanggilingan, bisa jadi suatu saat itu kondisinya istimewa banget. Di saat yang lain itu kan. Nah kebaikan itu juga akan tertutup oleh keburukan karena nilai sedikit rusak susu seberangan. Nah itu kan juga suatu hal keburukan, tapi juga ada sebaliknya. Hal keburukan itu apabila kita menyadari, menginsafi, orang ngerti aku gemien kayak gini terus memperbaiki, itu kan jadinya baik gitu ya. Iya. Artinya bisa masuk enggak itu dalam kategori becik ke titik ala ketara? Kalau becik ke titik ala yang ala ketaranya itu, kalau becik ke titik kan jelas perbuatan yang positif yang baik akan mendapat kebaikan, dan sekarang ala ketara yang buruk masih kelihatan. Nah itu yang buruk itu kita ubah menjadi yang positif, yaitu tadi cara kita adalah merubah sikap kita yang dianggap tadinya negatif. Kita banyak contoh kok, misalkan nih tadinya mohon maaf nih ya ada anak-anak pang ya yang berjalan itu misalnya kayak dianggapnya itu orang kalau di perempatan misalnya ada orang anak pang ngambil dengan pakaian itu kan kadang-kadang kita punya persepsi negatif ya kayaknya modelnya. Tetapi ternyata ada ustadz, ada tokoh masyarakat yang merekrut mereka ya, kemudian mereka menjadi baik, sholatnya jadi baik, dia sehingga dia sudah tidak melakukan perbuatan yang dianggap yang tadinya negatif, ternyata walaupun penuh tato tapi dia sholatnya bagus, dia perilakunya bagus. Nah malah menjadi kail loh, gemien tak kayak kok ada disangka kayak tatuan kayak sultan nu wonge ngalihim tenan ini kalau bicara seperti itu kan juga ada ini perangkat desa yang seperti itu ya Mas Sokro. Artinya kalau dilihat dari blegernya atau fisiknya itu memang bertato, bukan main ini kasarannya kayak wong ora beres lah. Ternyata dia dalam kehidupan sehari-harinya dia menjadi tokoh masyarakat, bahkan apa namanya sebagai kepala desa kalau tidak salah ini ya Mas Sokro, ini justru membangun desa. Nah, artinya apa? Desa. Tidak seperti yang tadi kesepuhan pernah mengatakan dadi wong wae jendeleng blegere wong kayak gitu ya. Nah, dan juga ada kalimat juga apa namanya? Bisa rumangsa aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa kan kayak gitu. Jangan gampang menilai orang kan seperti itu ya. Dikaitkan dengan becik ke titik ala ketara, kalau kita mudah menilai orang, lah itu yang membahayakan kan Mas Sokro ya. Nah, terkadang kita bisa katakan oh wong Allah ini, tapi kalau kita suruh jadi seperti itu ya belum tentu. Nah, makanya sekarang mudah-mudahan mereka yang sekarang yang sedang rame memberikan satu
kritikan, tapi menurut saya bukan kritikan tapi hujatan, hujatan yang pedas terhadap seseorang mantan pejabat yang intinya mendiskreditkan tanpa memberikan solusi. Itu sadar bahwa hidup itu ada pertanggungjawaban setelah meninggal, ya kan? Itu jangan anggap bahwa sekarang dia gagal, saya gini, dia menghantam seperti hantam kromo, kemudian walaupun dia katakanlah berpendidikan tinggi, tapi akhlaknya tidak tinggi. Nah itu ya kan, padahal akhlaknya nggak tinggi ya. Falsafah kita, falsafah orang Indonesia itu kan tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Lah iya, kudu andap asor, ya kan. Ilmu padi semakin tua semakin merunduk kan, bukan gitu, bukan dia semakin terus. Ya kalau kritik wajar lah. Saya pun tidak anti kritik, silakan kritik, tapi juga memberikan solusi. Baiknya begini loh, Mas Sokro. Kalau ini, nah itu kan ada solusi. Bukan, benar kok, enggak, nah itu kan hujatan. Hanya itu saja. Kalau ditanya solusinya gimana, waduh, ya itu harus dicari seperti ini. Nah ini kan nggak ada contoh yang nyata, nggak ada ya. Harusnya ada contoh yang nyata. Kalau dia memberikan satu kritik, dia memberikan saran, contohnya ini dia kasihkan solusi loh, solusi yang terbaiknya begini dengan kenyataan, bukan dengan angan-angan. Lah ini sekarang mainnya dengan angan-angan semua kan, hanya mimpi ya, angan-angan aja. Nah itulah arti pentingnya atau makna dari becik ke titik ala ketara itu bisa bisa kita ketahui sesuai setelah berjalannya waktu. Nanti sejarah yang akan membuktikan sejarah akan membuktikan si A ini orang baik, si B ini orang tidak kurang baik, si C ini orang tidak baik, kan kayak gitu ya. Tetap saja ada istilah itu, dan memang manusia itu tidak sempurna ya. Tidak sempurna ya, makanya. Dan kita oleh yang Sang Pencipta itu memang diciptakan untuk mempunyai kebaikan dan juga keburukan, tergantung kita melakukannya. Harus tindakan kita menselaraskan, meseimbangkan ya. Dalam hidup itu harus selaras dengan alam semesta, selaras dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, selaras dengan tujuan setelah hidup itu apa, itu kan gitu. Iya. Kalau kita berpegang katakanlah dalam kehidupan kita mau senantiasa berpedoman pada falsafah para leluhur kita, tentu saja akan menikmati hidup dengan tenang, ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi. Iya. Apalagi kalau mereka itu yang ternyata sebetulnya punya darah biru ya, katanya memang keturunan dari Kyai Agung, mestinya harus betul-betul menjaga marwah daripada leluhurnya itu. Karena tadi Mas Ton kan bilang nila setitik rusak susu sebelah, enggak. Gara-gara perbuatan si cucu itu hanya yang kebaikan leluhurnya itu hilang semua kan, bisa anaknya kaya ternyata akhirnya kan hancur itu coba. Jadi istilah yang sebetulnya perlu kita kita pegang teguh itu apapun yang kita lakukan itu mesti akan terlihat. Yang baik ya akan terlihat, yang buruk pun akan terlihat, tapi tidak detik itu juga. Dan memang bisa jadi detik itu ya ada rentang waktu, ada juga yang detik itu seketika bisa kan. Makanya alangkah baiknya ini khusus untuk saya pribadi, untuk saya pribadi Mas Sokro, ya tetap menjaga mudah-mudahan kita masih tingkah laku, pola tingkah, lalu tindak tanduk dan sebagainya harus kita jaga sebaik mungkin. Kita menjaga yang sebaik mungkin juga belum tentu baik oleh orang lain kan begitu ya. Nah ini untuk sahabat saya yang sudah berkenan untuk japri ke saya, untuk semoga sekali-sekali mengutarakan tentang makna atau arti makna dari becik ke titik ala ketara. Mungkin
ini ya terus terang saja, wong saya bukan siapa-siapa ya Iya. Mas Cokro, meskipun saya dan Mas Cokro juga sudah membaca beberapa referensi arti becik ketitik ala ketara itu, pada intinya ya memang apa yang kita lakukan, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan pasti akan terbaca, Iya. kan begitu ya, Carane meskipun zaman saiki jejak digitalnya jejak terekam ya. Kalau zaman now kan zaman gitu dulu ya. istilahnya jejak digitalnya ya, tetap akan terlihat kan terlihat begitu ya. terus ya. Ini loh, Tony kebaikannya kiye, keburukannya kiye, itu ada tetap ya Mas Iya, Cokro ya. betul. Artinya falsafah yang becik ketitik ala ketara itu ternyata itu memang bisa terlihat, Iya. kan gitu loh. Nah, mungkin hanya sekelumit itu untuk istilahnya kulitnya tok seperti yang sering saya katakan ya Mas Semoga Cokro. itu bisa paling tidak ya membuat puasi mungkin kurang ya. Ya. Tapi paling tidak ada dari tadi yang Japri itu, Mas yang Japri itu sedikit bisa menghibur lah ya. Ya, paling tidak menghibur gitu ya, ya. Sebagai rasa terima kasih, Iya. meskipun kita sudah membaca beberapa referensi tentang becik ketitik ala ketara, sekali lagi ya bukan siapa-siapa ya. Saya Mas Cokro juga bukan siapa-siapa, jadi ya mungkin hanya kulitnya tok masih sangat jauh dari mendalam gitu ya. Dan tentu saja untuk Anda sekalian yang lebih mengetahui tentang falsafah becik ketitik ala ketara, monggo silakan Anda sampaikan di komentar, baik berupa kritik, saran ataupun masukan, bahkan mungkin untuk lebih mendalami tentang becik ketitik ala ketara bisa Anda sampaikan juga melalui baik melalui Japri ataupun komentar ya, silakan. Nah, tentu saja hanya itu yang bisa kami sampaikan dari saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga Mas Cokro yang bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang ingin dan kalau boleh bersuara. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.